Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petra Val Munziri dengan NPM B1A022089. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang kenapa perlu RUU KUHP. Nah, kenapa perlu adanya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP merupakan respon terhadap kebutuhan untuk mereformasi hukum acara pidana di Indonesia. Nah, mengapa RUU KUHP penting dan dibentuk? Mari kita bahas. Nah, yang pertama, KUHP yang berlaku sudah tua dan tidak relevan. KUHP yang saat ini berlaku di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sudah berusia lebih dari 40 tahun. Dalam kurun waktu itu, telah terjadi banyak perubahan sosial, politik, dan teknologi yang tidak tercermin dalam KUHP lama. Banyak ketentuan sudah dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia modern, serta perkembangan sistem peradilan pidana terkini. Yang kedua, mengakomodasi perkembangan HAM dan konstitusi. Nah, di RUU KUHP mencoba menyesuaikan dengan perkembangan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang 1945 pasca amandemen dan juga instrumen internasional HAM yang telah diratifikasi Indonesia. Nah, misalnya penegasan prinsip praduga tak bersalah, hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum sejak awal, dan perlindungan terhadap penyiksaan. Nah, yang ketiga ada reformasi sistem peradilan pidana atau criminal justice system. Di KUHP lama cenderung lebih menitik beratkan pada kepentingan penegakan hukum atau law enforcement, bukan pada perlindungan hak individu. Dan juga RUU KUHP mengedepankan keseimbangan antar kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara, termasuk upaya memperkuat prinsip keadilan restoratif justice. Nah, keempat, menjawab tantangan praktik hukum yang kompleks. Dalam praktiknya, KUHP lama banyak menimbulkan multitafsir dan tidak cukup tugas mengatur prosedur penting, misalnya penyadapan, penangkapan, penyitaan digital, dan lain-lainnya. Nah, di RUU KUHP memuat aturan lebih rinci dan modern, termasuk soal penyelidikan, penyidikan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses hukum. Nah, yang kelima, kepastian hukum dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Nah, di RUU KUHP memberikan batasan mekanisme kontrol yang lebih ketat terhadap kewenangan aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa. Ada juga mekanisme peradilan yang diperluas dan lebih banyak kontrol terhadap proses penyidikan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Nah, yang keenam, mendorong efisiensi dan profesionalisme dalam sistem hukum acara yang lebih tertata akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi praktik penyimpangan. RUU KUHP juga berupaya mendorong profesionalisme lembaga peradilan dan advokat, termasuk dengan pengatur prosedur yang lebih sistematis. Nah, kesimpulannya, adanya RUU KUHP merupakan upaya besar untuk mereformasi hukum acara pidana Indonesia agar lebih modern, adil, dan serta sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan HAM. Nah, di RUU ini juga bertujuan memperkuat sistem peradilan pidana yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan penyidikan antara KUHP sekarang dengan rancangan KUHP terbaru. Nah, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1900 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP adalah landasan serta dasar para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pada proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian dikenal dengan istilah penyidikan. Nah, dalam perkembangannya, Indonesia mulai membuat RUU KUHP karena KUHP yang lama dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan sistem ketenagaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat serta sudah ketinggalan zaman. Nah, di RUU KUHP dianggap lebih menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban, serta memperkuat fungsi tugas dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Nah, di pengaturannya tentang penyidikan dalam KUHP tercantum dalam pasal 1 butir 2 KUHP, yakni dalam bab 1 mengenai penjelasan umum, yaitu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang itu untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Nah, di RUU KUHP dalam pasal 6 memberikan definisi yang lebih luas mengenai penyidik, yakni mencakup 3 kategori. Pertama, penyidik adalah pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki wewenang utama dalam melakukan penyidikan. Kedua, penyidik dapat berasal dari kalangan pegawai negeri sipil
secara khusus ditunjuk melalui undang-undang tertentu untuk menjalankan fungsi penyidikan. Ketiga, penyidik juga dapat berasal dari pejabat suatu lembaga yang ditetapkan secara khusus oleh undang-undang tertentu, yang juga diberi kewenangan melakukan penyidikan. Pengaturan ini mencermin upaya untuk menyesuaikan sistem penyidikan dalam kompleksitas dan spesifikasi berbagai jenis tindak pidana, sekaligus memperluas cakupan dan fleksibilitas dalam penegakan hukum. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang apa perbedaannya wewenang pada pasal yang ada di dalam KUHP lama dan RUU KUHP. Nah, di dalam pasal 6-nya di mana di dalam KUHP lama mengatur bahwa berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik, yaitu polisi negara Republik Indonesia tertentu. Nah, di dalam RUU KUHP pasal 6-nya mengalami perluasan makna yang mana penyidik tidak hanya berasal dari Polri tetapi juga dari instansi lain. Secara undang-undang diberikan kewenangan penyidik, misalnya penyidik KPK, BNN, dan lain-lain. Nah, di pasal 7 di KUHP lama menjelaskan memuat kewenangan penyidik seperti menerima laporan, melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan penyitaan. Dan di RUU KUHP memperinci kewenangan tersebut dengan lebih spesifikasi dan menambahkan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana wewenang itu dilaksanakan, sebagaimana kewajiban pencatatan elektronik, transparansi, dan pengawasan lebih ketat. Nah, di dalam pasal 8 di mana menyebutkan di KUHP lama bahwa penyidik membuat laporan hasil penyidikan kepada penuntut umum. Di RUU KUHP memperkuat posisi penuntut umum sebagai pengendali proses penyidikan atau domitus litis. Di sini juga ditegaskan sistem kontrol koordinasi yang lebih erat antara penyidik dan penuntut umum. Nah, di pasal 10 mengatur bahwa penyidik atau penuntut umum dalam meminta bantuan kepada pejabat lain dalam melakukan tugasnya. Di RUU KUHP memberikan batasan dan kejelasan lebih lanjut tentang bentuk dan syarat permintaan bantuan itu, termasuk keharusan bertanggung jawab hukum jika terjadi pelanggaran pelaksanaan bantuan tersebut, dan ada pula penekanan bahwa kerjasama antar lembaga harus ada pada prinsip pelindungan hak asasi manusia. Baik, di pasal 11 perbedaan utamanya di RUU KUHP memperkuat mekanisme pengawasan dan profesionalisme penyidik pembantu serta memperluas sumber lembaga asal penyidik pembantu. Nah, di pasal 12 perbedaan utamanya di RUU KUHP lebih ketat dan akuntabel dalam mengatur peran PPNS serta menambahkan pengawasan dari penuntut umum bukan hanya kepada Polri. Nah, kesimpulannya perbandingan antara KUHP lama dan RUU KUHP menunjukkan adanya upaya pembaruan yang menyeluruh pada sistem penyidikan pidana di Indonesia. Di RUU KUHP memperluas klasifikasi penyidik, ruang lingkup upaya paksa, kewenangan penyidik pembantu, dan memperkenalkan mekanisme restoratif justice yang menunjukkan orientasi baru dalam penyelesaian perkara secara damai dan berkeadilan restoratif. Secara keseluruhan, RUU KUHP mencerminkan arah pembaruan hukum pidana yang lebih modern, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme penyidik dalam proses penegakan hukum. Mungkin itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang kenapa adanya RUU KUHP dan apa saja sih perbedaan dan kewenangan di dalam RUU KUHP lama dan RUU KUHP baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.